can get some. Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Brilian. Saya kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 1393. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas final personal project mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengempu Ibu Loh Gede Kusuma Dewi. Topik yang saya bahas dalam video kali ini adalah memanfaatkan konsep pendapatan akuntansi dan terjadinya akuntansi perubahan harga. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Akuntansi sering dianggap dapat memberikan gambaran mengenai keadaan atau realita ekonomi saat ini. Peranan akuntansi sebagai alat pembantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari oleh semua pihak dari segala aspek, baik dalam perusahaan yang bertujuan mencari laba atau organisasi nirlaba. Peristiwa yang mengakibatkan perekonomian Indonesia menurun adalah salah satunya COVID-19. Salah satu website yang saya baca, yaitu Wikipedia, menjelaskan pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus atau COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang sering disebut PSBB. Beberapa dampak COVID-19 bagi Indonesia, salah satu website yang saya baca yaitu iNews ID menjelaskan di Jakarta, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan 3 dampak besar pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Pertama, Suryo menyebutkan membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penumpang 60% terhadap ekonomi. Dampak kedua, pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan banyak usaha terhenti. Dampak ketiga, seluruh dunia mengalami kelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas menurun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara terhenti. Ini juga mengakibatkan banyak masyarakat yang di PHK atau pemutusan hubungan kerja dan banyak perusahaan tidak beroperasi. Nah, karena banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, masyarakat mulai inovatif dan kreatif agar bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Contohnya, banyak masyarakat yang memanfaatkan media sosial sebagai akun bisnis mereka untuk mempromosikan dagangan mereka agar mendapatkan keuntungan atau mendapatkan pendapatan. Menurut SFAC nomor 6, pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan yang lain atas sumber daya ekonomi dari sebuah entitas atau pelunasan atas kewajiban selama periode yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, jasa, atau aktivitas yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Ada 2 konsep yang sangat erat hubungannya dengan masalah proses pendapatan yaitu pertama, proses pembentukan pendapatan atau earning process. Kedua, proses realisasi pendapatan atau realization process. Sedangkan menurut ATB 2, pendapatan dihasilkan dari penjualan barang atau pemberian jasa dan diukur dengan kas yang dialokasikan kepada konsumen, klien, atau penyewa atas barang atau jasa yang diberikan kepada mereka. Sumber-sumber pendapatan menurut Sumarso, SR, mengatakan pendapatan dalam perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai
operasi dan non-operasi. Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan. Contohnya, pada perusahaan adat Bali BMD, dia menjual perlengkapan sembahyang ke pura. Nah, pada tanggal 23 November 2020, perusahaan adat Bali BMD memperoleh penghasilan dari penjualan kebun Bali sebesar 200.000. Nah, itulah yang disebut dengan pendapatan operasi itu sendiri. Sedangkan pendapatan non-operasi adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan utama perusahaan. Contohnya, perusahaan adat Bali BMD mempunyai usaha pokok penjualan perlengkapan sembahyang ke pura. Itu merupakan proses transaksi utamanya. Nah, dalam tahun 2019 juga memperoleh penghasilan dari penjualan sewa motor untuk mengangkut 1 unit buah kebun Bali sebesar 100.000. Nah, 100.000 inilah yang merupakan pendapatan non-operasi atau pendapatan lain-lain. Sumber pendapatan berdasarkan jenis usahanya ada perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, perusahaan jasa. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang perusahaan dagang. Sumber pendapatan dalam perusahaan dagang diperoleh dari hasil penjualan, persediaan barang dagang kepada konsumen. Perusahaan akan menjual barang dagang ditambah dengan laba yang diharapkan. Dengan situasi COVID-19 ini, banyak masyarakat yang beralih profesi atau banting setir agar bisa tetap memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sejak COVID-19 menjadi wabah hampir di seluruh negara di dunia, persediaan masker, larutan, pembunuh kuman, dan alat pelindung lainnya mengalami kelangkaan. Hal ini disebabkan oleh penimbunan yang dilakukan oleh oknum masyarakat dalam rangka mencegah penularan virus. Tidak hanya itu, bahan makanan dan sembako juga banyak diborong oleh masyarakat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya 2 WNI positif virus corona pada 2 Maret lalu. Akibatnya, harga alat kesehatan termasuk masker dan hand sanitizer alami kenaikan yang signifikan. Dalam ekonomi, terdapat teori permintaan dan penawaran. Ketika permintaan terhadap suatu barang tinggi, ketika jumlahnya yang sedikit, penawaran terhadap harga barang juga mengalami kenaikan. Dengan kata lain, harga akan meroket akibat permintaan dari masyarakat yang tinggi disertai dengan barang yang langka. Inilah yang kemudian terjadi akibat panik buying tersebut. Lebih lanjut, daya beli masyarakat akan menurun. Misalnya, ketika uang 2.000 sudah dapat digunakan untuk membeli masker, sekarang tidak cukup lagi karena harganya naik hingga berkali-kali lipat. Masyarakat harus menyiapkan uang yang lebih banyak untuk mendapatkan barang dengan jumlah yang sama. Menurut DRS Ainun, NAM-AK, pengertian akuntansi perubahan harga adalah merupakan suatu proses data akuntansi untuk menghasilkan informasi yang telah memperhitungkan perubahan-perubahan informasi yang menunjukkan ukuran suatu mata uang dengan tingkat harga yang berlaku. Nah, sedangkan menurut Suarjono 2005 mengatakan akuntansi perubahan harga merupakan akuntansi yang membahas perubahan nilai harga dan cara-cara mengatasinya. Merupakan perubahan nilai di sini meliputi perubahan harga karena perubahan daya beli uang akibat berjalannya waktu. Jenis perubahan harga yaitu pertama, perubahan harga umum, kedua, harga spesifik, ketiga, perubahan harga relatif. Akuntansi inflasi merupakan proses akuntansi untuk menghasilkan informasi yang telah memperhitungkan tingkat perubahan harga. Penyajian informasi keuangan berkaitan dengan adanya perubahan harga karena kondisi inflasi ada beberapa konsep yang dapat diterapkan, yaitu pertama, konsep akuntansi biaya berlaku atau current cost accounting. Kedua, general price level, di sini ada keuntungan dan kelemahan. Dunia ini memberikan tantangan bagi setiap orang yang mau bertahan hidup untuk bekerja dan mendapatkan uang. Sehingga dengan uang itu mereka bisa membeli apa yang dibutuhkan dan diinginkan dalam rangka menunjang hidupnya. Persaingan di dunia kerja pun tak mudah. Tak jarang dari kita merasa kesusahan bahkan frustasi dalam bekerja karena tuntutan pekerjaan dan saingan yang tinggi. Francis Bacon mengatakan, uang adalah hamba yang baik, namun ia adalah tuan yang buruk. Anda adalah tuan bagi diri Anda sendiri. Anda yang bisa memutuskan mana yang terbaik bagi Anda.
apa yang menjadi kebutuhan Anda dan bagaimana cara Anda mendapatkannya. Uang memang penting, namun jangan sampai hidup Anda seolah diatur oleh uang. Andalah yang harus mengatur uang agar bisa menunjang kehidupan Anda dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian penyampaian topik pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila dalam penyampaian masih kurang tepat dan banyak salah. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Dadah!